Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillah. Suara anak jelas ini? Jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Ah, kita mulai dulu ya. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma wa min ilmin la yanfa. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wili. Nah, alhamdulillah kita bisa diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dengan kitab Durusul Lughah. Sekarang kita kemarin terakhir di halaman masih di halaman di pelajaran yang ke Sekarang udah yang Pak, Ustazah. bagian bak ya, bagian Iya, bak pada pelajaran ke-13 ya. naam. Pada 13 kemarin sudah sampai di halaman 72. 74. Oh, 70. Naam. 74. Ya, naam. Naam, 70. 74. Sebentar, 74. 74 ke-13 ini masih ingat materinya tentang apa? Tentang isim Jamak muannas salim. jamak muannas salim. Naam, jamak muannas salim. Nah, jamak sebelum itu aku menyampaikan tentang materi yang ini. Sebentar. Sebentar. Kok tidak ada ini? Nah, di sini. Ini kemarin sudah Ana sampaikan belum tentang ini? Ini Ana sudah persiapkan materi 2 pekan yang lalu kok dulu belum sebenarnya belum Ana sampaikan ya. Belum, Ustazah. Yang ini belum ya? Belum, Ustazah. Oh, nah. Nah, jadi karena kita sudah ke isim masuk ke isim musanna ya. Ya, afwan, isim jamak. Ya, isim musananya belum. Jadi kemarin kita sudah mempelajari di pelajaran ke-13 ini ada isim jamak. Ada isim jamak mudzakkar salim, ada isim jamak muannas. Jadi ini anak membuat rangkuman untuk Antuna supaya lebih mudah memahami. Sebetulnya kalau yang di awal sekali waktu kita memulai, anak kan sudah memberikan lampiran untuk Antuna semua berupa apa? Untuk apa? Mukadimah sebelum memasuki kepada pelajaran kitab kitab Durusul Lughahnya tentang unsur-unsur kalimat, yaitu ada fiil, ada isim, ada huruf, di mana di situ juga Anda cantumkan tentang pembagian jenis-jenis isim,
dan juga jenis fiil. Untuk fiil hanya Anda sampaikan ada fiil madi, mudhari, dan fiil amr saja. Fiil amr. Dan untuk isim itu jika ditinjau nadari ilal adad, jadi jika ditinjau dari berdasarkan bilangannya itu ada 3 macam. Ada isim mufrad, tunggal, yang sudah kita pelajari mulai dari pelajaran pertama. Ada isim musanna, ganda, ada 2 bilangan benda yang berbilang 2, dan ada isim jamak. Isim jamak ini kata bendanya lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Nah, isim jamak ini dibagi menjadi 3. Mungkin kalau masih ada yang masih menyimpan lampiran yang di awal-awal, mungkin bisa dibuka. Yang pertama kali Ana share di pertemuan pertama, itu sudah Ana cantumkan di sini. Cuman ini lebih Ana jelaskan lagi tentang pembagiannya. Jadi isim jamak ada dibagi menjadi 3, yaitu jamak mudzakkar salim, bentuk jamak dari isim-isim yang mudzakkar, ada yang kedua ada jamak isim jamak muannas salim, bentuk jamak dari isim-isim yang muannas, dan yang ketiga ada jamak taksir. Jamak taksir ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. Nah, kemarin kita sudah mempelajari jamak mudzakkar salim, di mana jamak mudzakkar salim kemarin ada yang berupa bentuknya isi jamak taksir, ada yang berupa jamak mudzakkar salim. Dengan rumusan apa kemarin? Jamak mudzakkar salimnya? Mufrad, isi mufrad ditambah. Masih ingat? Waw sukun dan fathah. Waw Iya. sukun dan fathah. Waw sukun dan Ya, fathah. waw sukun dan fathah. Di mana sebelum waw sukun harokatnya itu adalah dhammah, ya. Seperti muhandisun menjadi muhandisuna. Muhandisun huruf terakhirnya adalah sin berharokat dhammatain. Tapi ketika mufrad. Ketika dirubah menjadi jamak mudzakkar salim, maka harokat terakhirnya ditanwin. Setelah itu ditambahi wawu sukun dan nun fathah. Jadi muhandisuna. Nah, juga ada bentuk jamak taksir. Kemarin yang kita pelajari di jamak mudzakkar salim, coba apa yang dirubah menjadi jamak taksir? Seperti apa? Tajirun berubah menjadi apa? Tujarun. Darun. Tujarun. Naam. Kalau ada yang lainnya seperti talibun menjadi apa? Tulabun. Tulabun. Labun. Itu adalah bentuk dari isim jamak taksir. Jadi isim jamak taksir ini adalah isim jamak yang tidak memiliki aturan baku. Bentuk jamak ini untuk umum, bisa untuk isim yang berakal dan tidak berakal, bisa juga untuk mudzakkar maupun muannas. Jadi isim jamak taksir ini berlakunya umum ya, sudah tidak ada aturan baku. Yang pertama tidak ada aturan bakunya, maksudnya tidak ada rumusnya. Dan bentuk jamak ini bisa untuk berakal, isim lil akil wa ghairil akil, walil muannasi walil mudzakkar. Jadi untuk jamak taksir ini bisa untuk berakal dan tidak berakal, untuk mudzakkar maupun muannas. Dan cara untuk mengetahui bagaimana bentuk isi jamak mudzakkar jamak taksir ini, maka kita harus sering-sering membuka kamus, sering-sering mendengar percakapan Arab, orang Arab, sering-sering selain mendengar, melihat di kamus, juga membaca kitab. Karena dengan begitu, dengan usaha seperti itu akan kita sering kita jadi familiar perubahan bentuknya. Selama kita memahami ketika perubahan jamak mudzakkar salim itu asalnya ditambahi dari isim mufrad ke isim dari isim mufrad ke isim jamak mudzakkar salim, ini adalah ditambahi una seperti ini. Ya. Ini sudah Ana tuliskan rumus perubahan dari isim mufrad ke isim jamak. Dari rumus perubahan dari isim mufrad ke isim jamak. Yang pertama dari isim mufrad ke jamak mudzakkar salim. Dan perlu untuk diketahui terlebih dahulu bahwasanya untuk perubahan dari isim mufrad
Jadi bentuk isim jamak mudzakkar salim itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Syarat untuk sebuah isim bisa dirubah ke bentuk jamak mudzakkar salim itu adalah yang pertama nama laki-laki berakal dan tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Ya, yang bisa dirubah ke bentuk jamak mudzakkar salim adalah syaratnya yang pertama adalah dia adalah isim terambil dari nama laki-laki. Berarti kalau nama seorang laki-laki itu berarti berakal ya, isim berakal. Dan tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Jadi seperti kalau contohnya apa? Nama yang diakhiri dengan tak marbutoh. Ada yang bisa ngasih contoh? Usamat. Usamah. Usamah, Muawiyah, Hamzah. Ya, itu berakhiran dengan tak marbutoh. Dan yang kedua, ini adalah sifat laki-laki yang berakal. Ini sambil dicatat atau ini sambil Antuna sambil catat? Nah, sambil dicatat Ustazah. Nah, berarti kalau kita anak menyesuaikan, anak tidak akan cepat-cepat. Contohnya seperti kalau sifat laki-laki yang berakal, seperti mukminun, muslimun. Berarti dia orang laki-laki Islam. Orang laki-laki yang beragama Islam. Gitu ya. Yang ini tadi perlu dicatat yang ini. Nanti insya Allah di grup juga akan anak share lampirannya. Harusnya ini sudah anak share lebih dulu di grup. Cuman kok udah dulu nggak anak lupa. Jadi supaya Antuna bisa mempelajari membaca macam. Nah, insya Allah nanti akan anak share juga di grup setelah mempelajari supaya Antuna bisa lebih mudah juga. Barangkali ada yang kesulitan untuk mencatat. Nah, ini bisa sambil Ana lanjutkan? Nah, Ustazah. Nah, yang lain? Yang lain bisa sambil Ana lanjutkan atau masih mencatat? Bagaimana? Lanjut Ustazah. Lanjut ya. Jadi ini yang bisa dirubah menjadi isim jamak mudzakkar salim adalah yang pertama nama laki-laki berakal dan tidak diakhiri dengan tak marbutoh, dan yang kedua adalah sifat laki-laki yang berakal. Jadi di sini Ana berikan dua bentuk perubahan isim jamak mudzakkar salim. Jadi Ana berikan dua bentuk perubahan isim jamak mudzakkar salim. Memang secara asalnya memang ada dua bentuk perubahan. Tapi yang kita pelajari ini adalah masih yang pertama, yaitu isim mufrad diambil wawu sukun dan nun fathah atau dibaca una gitu ya. Una karena huruf terakhirnya huruf terakhir dari isim mufradnya berharokat dhammah. Contohnya ini apa? Ini tidak anak harokat ya. Ini muhandisun isim mufradnya. Apa muhandisun? Ini apa? Muhandisuna. Hah? Muhandisuna. Muhandisun. Apa? Engineering itu apa? Engineering. Insinyur. Insinyur. Nah, ini bentuk mufradnya ya, muhandisun. Muhandisun ini bentuk mufradnya berakhiran dengan dhamma tanwin. Terus dirubah menjadi ke bentuk isim jamak mudzakkar salim dengan ditambahi huruf terakhirnya adalah huruf sin, dirubah menjadi dhammah dan ditambahi wawu sukun dan nun, muhandisuna. Berarti kalau yang mufrad seorang insinyur, berarti kalau muhandisuna berarti para insinyur laki-laki. Ya. Mudarrisun. Mudarrisun apa mudarrisun? Guru. Guru. Laki-laki menjadi mudarrisuna. Muhammadun. Nah, ini Muhammadun Guru nama laki-laki. laki-laki. Ya, Muhammadun ini nama laki-laki dan tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Berarti bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Muhammadun.
Ya. Nah, ini yang kita pelajari kemarin. Ya, ada sudah dipelajari di halaman berapa kemarin di kitabnya? Ada di halaman 70 ya. Ada di halaman 70. Ini mujtahidun menjadi mujtahiduna, muslimun menjadi muslimuna, jadi muslimuna. Nah, ini yang anak tekankan terlebih dahulu. Untuk yang bawah, ini ada perubahan yang kedua dari mufrad ditambah ina, ya sukun dan nun. Ini tidak anak bahas dulu, karena yang kita bahas, karena kita masih mempelajari isim yang menduduki keadaan rofa. Ya, isim yang menduduki keadaan rofa. Dan di sini Anda berikan keterangan pada isim jamak mudzakkar salim yang menjadi tanda rofaknya adalah huruf wawu. Jadi huruf wawu di sini. Pada muhandisuna ini huruf wawu. Berbeda dengan isim mufrad yang tanda rofaknya adalah dengan harokat dhammah. Jadi kalau isim mufrad muhandisun tanda rofaknya adalah dengan harokat dhammah tanwin atau harokat dhammah saja. Ya. Tapi kalau pada isim jamak mudzakkar salim yang menjadi tanda rofaknya adalah wawu yang menunjukkan jamaknya. Bisa dipahami tentang ini? Masih ingat tanda i'rab kan ya? Tanda Ustazah, kalau i'rab. apanya? Kenapa Habibah? Yang tu kalau Muhammad itu Ustazah. Muhammad itu bukan tunggalnya Ustazah. Muhammadun tunggal. Jadi tukar ke jamak tu, maksudnya jamak tu yang Muhammad beramai-ramai itu macam mana Ustazah? Ya berarti ada beberapa pria yang bernama Muhammad. Oh, ya, ya, faham. Gitu ya. Ada mungkin beda dari dua. Beberapa pria yang bernama Muhammad. Gitu. Untuk ini tanda i'rabnya dipahami? Jadi misalkan kalau kemarin kita mempelajari jumlah ismiyah dengan susunan mubtada khobar dengan isim mufrad seperti di hadza kitabun atau hadza muhandisun. Ya, ini kan masih bentuknya adalah mufrad. Misalkan kalau dirubah menjadi kalimat jamak mudzakkar salim bagaimana? Hadza muhandisun berubah menjadi bagaimana? Haulai Muhandisuna. Haulai muhandisuna ahsanti. Jadi harus disamakan ya antara mubtada dengan khobar, harus sama dari adatnya, dari bilangannya, harus sama dari nau'nya, dari jenisnya, dan kalau dari bilangannya kalau mufrad ya sama-sama mufrad, kalau jenisnya mudzakkar ya sama-sama mudzakkar, muannas ya sama-sama muannas. Dan dari bilangannya tadi sudah harus sama ya. Ini jadi kalau haulai berarti muhandisuna. Nah, kalau pada susunan mufrad tadi muhandisun, hada muhandisun, ini hada mubtada'nya isim isyarah sebagai isim isyarah mabni hada isim isyarah mabni atas sukun menduduki keadaan rafa sebagai mubtada. Muhandisun sebagai isim marfu dengan tanda dhammah sebagai khobarnya. Ya. mubtada. Muhandisun sebagai khobar. Ya. Muhandisun sebagai khobarnya Mubtada. dengan tanda dhammah. Muhandisun mubtada apa khobarnya? Khobar kepada mubtada. Khobar. Khobar ya. Coba Ana tuliskan di sini contohnya. Sini. Ini berubah dari mungkin kalau sambil ditulis gini biar lebih memahami. Hadza, ini terlihat tidak? Kekecilan tidak tulisannya? Bentar, besar.
Hadza. Afan ini keyboard Ana untuk dalnya tidak. Kelihatan tulisannya? Tolibu. Apa kok? Coba ini. Ini kan at-talibu mujtahidun. Yang sebagai mubtada'nya yang mana? At-talibu. At-talibu mujtahidun sebagai Khobar. khobarnya. Nah, ini sama-sama dalam bentuk mufrad ya. At-talibu ini mufrad, seorang siswa. Mujtahidun juga mufrad sebagai khobar. Siswa itu rajin, gitu ya. Misalkan dirubah dia at-talibu diambil menjadi mubtada karena dia isim marfu, isim ma'rifah. Isim ma'rifahnya karena apa? Dengan apa ini? Isim ma'rifah dari jenis apa? Al. Al, diawali dengan al, ya. Mujtahidun sebagai khobarnya, dia juga dia sebagai isim marfu. Sebagai isim marfu juga dengan tanda marfu'nya, dengan tanda rofaknya adalah dengan dhamma, dengan diakhiri dhammatain. Masih ingat ya pelajaran ini? Ana menyampaikan ini, anti masih bingung apa sudah jelas? Insya Allah Sudah sudah. jelas, Ustazah. Insya Masih Allah. masih ingat ya? Masih. Sekarang, Alhamdulillah. misalkan sekarang dirubah menjadi jamaknya bagaimana? Tulabu At-tulabu. At-tulabu mujtahidu. Mujtahiduna. at-tulabu Mujtahidun. mujtahiduna. Nggak ada di motor kah? Nggak ada. Nah, jadi mujtahiduna. Ini menjadi bentuk isim jamak mudzakkar salim. Kedudukannya sama. At-talibu ini juga sebagai mubtada. Mubtada'nya dia isim ma'rifah karena al dan tanda rofaknya dengan dhamma. Mujtahiduna dia sebagai khobar isim rofa dengan tanda apa kalau ini? Wawu Ini, sukun. Ustazah. Rofaknya dengan tanda wawu. Oh. Ya. Hah? Jadi dia sama-sama isim yang rofa. Sama-sama isim yang rofa. Baik yang mufrad maupun yang jamak ini sama-sama isim yang rofa. Bisa menjadi khobar. Hanya saja perbedaannya adalah pada tanda rofaknya. Kalau mufrad tanda rofaknya adalah dengan dhamma. Kalau isim jamak mudzakkar salim dia tanda rofaknya adalah dengan Wawu wawu. sukun. Wawu. Wawu. Wawu saja ya, dengan tanda dengan huruf wawu. Bisa dipahami ini? Insya Allah. Oh ya, Ana menjelaskan ini supaya nanti mungkin ada barangkali ada yang bertanya antara bentuk seperti ini yang mufrad dengan bentuk yang jamak. Mungkin ada yang timbul pertanyaan, loh kok ini yang khobarnya mujtahiduna ini bisa menjadi khobar, padahal khobar itu kan harus rofa. Ya, karena khobar itu termasuk dari isim-isim yang rofa, selain mubtada, selain isim kana, selain khobar ina, nanti ada saudara-saudaranya.
Jadi yang mubtada maupun khobar ini termasuk dari isim-isim yang rofa. Tapi kenapa kok ini tidak ada berakhiran dengan harokat dhamma? Padahal ini kan berharokat dhamma. Karena perbedaannya adalah pada jumlah bilangannya. Kalau jumlah bilangannya mufrad, maka tanda rofaknya adalah dengan harokat dhamma. Tapi ketika dia isim jamak, mudzakkar salim, maka tanda rofaknya adalah dengan wawu. Sudah dipahami? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham, Ustazah. Paham. Nah, kita lanjut ke ini anak dulu kan mufrad ke jamak taksir. Jadi kalau yang ini perubahan isim mufrad ke jamak taksir. Perubahan isim mufrad ke jamak taksir ini perubahan pada bentuk isim jamak taksir tidak ada rumus secara baku seperti yang tadi sudah Ana sampaikan di awal. Karena perubahannya bisa berupa penambahan huruf atau pengurangan huruf. Nah, sudah kita bahas ya kemarin ya, pekan kemarin ya. Ada berupa penambahan huruf atau pengurangan huruf. Bagaimana cara untuk mengetahui bentuk isim jamak taksir? Yaitu dengan sering membaca kitab, melihat kamus, mendengar kalam orang Arab. Dengan begitu akan mudah untuk menghafalnya. Nah, pada asalnya jamak taksir lebih banyak digunakan untuk benda tidak berakal. Li ghairil akil. Tetapi ada juga jamak taksir dari benda berakal, ya, lil akil atau lil akil. Ini sudah Ana berikan contoh. Contoh jamak taksir benda berakal. Contoh jamak taksir benda berakal adalah seperti laki-laki. Laki-laki kalau mufradnya kan rajulun. Mufradnya rajulun, seorang laki-laki. Tapi ketika dia dijadikan jamak menjadi rijalun. Para lelaki gitu. Dari bentuk perubahan rajulun mufrad ke rijalun jamak taksir, ini perubahannya ada penambahan huruf atau pengurangan huruf? Penambahan huruf. Penambahan huruf. Ada penambahan huruf alif ya. Dan juga perubahan harokatnya ya. Perubahan harokatnya dan penambahan huruf. Nabi, nabiyun menjadi anbiya'u. Kalau ini ada penambahan huruf atau pengurangan huruf? Penambahan huruf. Penambahan huruf. Ya, Rasul. Rasul menjadi rusulun. Penambahan atau pengurangan huruf? Pengurangan. Pengurangan huruf. Huruf yang dikurangi adalah wawu. Dihilangkan. Rasulun itu seorang rasul. Kalau rusulun para rasul. Para utusan. Nah, itu untuk jamak taksir lil akil yang berakal. Dan yang bawahnya adalah contoh jamak taksir benda tidak berakal. Seperti apa? Kitab. Kitabun, mufrad, sebuah kitab. Jamaknya menjadi kutubun, kitab-kitab. Kitab yang banyak, kitab banyak ya, banyak kitab. Ini ada perubahan apa? Penambahan pengurangan huruf? Pengurangan. Pengurangan huruf ya, yang dikurangi adalah huruf Alif. alif. Penang, qalamun. Berubah menjadi aqlamun. Penambahan atau pengurangan huruf ini? Penambahan. Penambahan. Ditambah huruf apa? Alif. Alif. Pintu. Babun. Sebuah pintu. Menjadi abwabun. Ini ada penambahan, pengurangan? Penambahan. Penambahan. Nah, ada penambahan huruf apa nih? Alif dan Alif dan? waw. Alif atau hamzah? Hamzah. Hamzah dan wawu ya. Hamzah ini bukan alif yang di depan ini ya. Jadi seperti ini kalau jamak taksir memang tidak ada rumus bakunya. Ada penambahan atau pengurangan huruf. Ya, caranya kita memang yang sudah disampaikan tadi harus sering membaca kitab, melihat kamus. Ini yang Antuna punya kamus bahasa Arab semua ya? Belum, Ustazana belum. Belum. Yang Kalau di aplikasi HP kan ada kamus itu yang seolah muda. Ada. Sudah punya? Sudah. bisa, Ustazah, yang aplikasi bisa.
Ya, aplikasi HP kan ada kita kamus bahasa Arap. Nanti insya Allah share di grup. Dibuat bisa diunduh kamusnya. Bisa yang lainnya ada. Kalau penasaran bagi penulis bahasa Arab ya harus punya kitab kamus bahasa Arab ya. Karena kamus bahasa Arab juga butuh butuh kesabaran dalam mencari di dalam kamusnya. Ini yang punya kita kamus bahasa Arab buku bukan di aplikasi. Apa orang? Hah? Nggak ada yang punya ini. Masih belum Gimana? pernah buka. Kamus bahasa Arab, Ustazah? Iya, kamus bahasa Arab. Oh, yang fisikalnya. Belum. Anak-anak biasanya. Kitab. Sudah ada yang punya, cuman belum dibuka atau belum gimana? Belum ada, Ustazah. Kalau nanti Ustazah bisa share yang sumbernya yang lebih bagus. Kamusnya. Bisa. Cuman kalau anak saran sebaiknya memiliki kamusnya yang secara kitabnya ya bukunya supaya tahu cara mencari kata dalam kamus. Karena kalau di dalam kamus bahasa Arab kita mau mencari seperti kata kerja sebuah kata benda seperti eh katibun gitu kita nggak akan langsung menemukan. Kita harus mencari bentuk fiil dulu untuk fiil karena kamus bahasa Arab itu berupa fiil madhi semua, kata kerja lampau semua. Di situ baru ada turunannya, baru bisa kita mencari yang kita itu. Misalkan tadi mencari penulis katibun, kita nggak akan langsung bisa mencari di eh, katibun mencari, tapi kita harus mencari pola dan fiil madhinya. Jadi kalau yang tadi disarankan supaya bisa memahami bentuk-bentuk dari jam taksir, ya salah satu melihat dengan kamus. Nah, saat itu juga butuh kesabaran. Karena mencarinya juga harus tahu. Beda dengan kamus bahasa Inggris, ya kalau bahasa Inggris kan cuma cukup di huruf pertama, kedua gitu. Ini kita harus mencari tahu, apalagi kalau di dalam bahasa Arab wazannya ini wazan fiilnya, rumusan kata kerjanya ini apakah fiil sahih atau fiil mu'tal. Fiil sahih itu fiil yang terselamatkan dari huruf ilat. Kalau fiil mu'tal ini fiil yang di dalamnya ada huruf ilat seperti qala, kana. Nah, itu kan ada huruf ilatnya alif. Itu perubahannya juga berbeda. Itu. Jadi untuk saran supaya kalau penuntut ilmu harus punya belajar bahasa Arab harus punya kamus bahasa Arab juga. Nah, jadi supaya mengetahui bentuk-bentuk jamak taksirnya ini. Yang ini kita lanjutkan ke perubahan dari isim mufrad ke jamak muannats salim, karena kita ini sekarang sudah ke jamak salim ya kemarin ya. Di bagian baknya pada pelajaran materi yang ke-13. Pada pelajaran yang ke-13 bagian baknya ini sudah perubahan dari mufrad ke jamak muannats salim. Nah, perubahan jamak muannats salim ada dua bentuk perubahan. Juga sama seperti jamak mudzakkar salim tadi. Cuman nanti yang Anda tekankan adalah yang menduduki keadaan rofa saja. Kalau jamak muannats salim ini perubahannya yang lebih mudah, sama sih sama mudahnya juga. Kalau isim jamak muannats salim ini dari bentuk mufradnya ditambahi alif dan ta dhammatain atau alif dan ta kasrotain. Ya, seperti Zainabu menjadi Zainabatun atau Zainabatin. Cuman yang akan tekankan adalah perubahan menjadi berakhiran dhammatain. Dhammatan ya. Batun menjadi Thaibatun dengan kasrotain anak baik dulu karena kita masih konsentrasi pada isim yang rafa. Jadi Zainabu Zainabatun.
Talibatun menjadi talibatun. Bisa dilihat perubahannya. Jadi Zainabu ditambahi alif dan ta dhammah tain. Dhammah tanwin. Talibatun seorang siswi menjadi talibatun. Tak marbutonya menjadi tak taknis. Jadi ba ditambahi alif, terus taknya berubah, tak marbutonya hilang, berubah menjadi tak taknis. Jadi secara pelafalan memang antara isim mufrad dengan isim jamu muannas salim ini harus diperhatikan panjang pendeknya. Ya seperti talibat dengan talibatun. Ini harus diperhatikan supaya bisa dipahami. Apakah ini yang diucapkan itu seorang siswi atau para siswi? Nah, ini kan juga berkaitan dengan ilmu tahsin ya, panjang pendeknya harus perhatikan. Makanya ketika belajar bahasa Arab, Anda juga menekankan cara pelafatan isim-isimnya itu diperhatikan panjang pendeknya. Karena dalam bahasa Arab berupa harokatnya, berupa matnya itu adalah lahan. Ya, kalau dalam ilmu tahsin itu ada lahan, kesalahan, ada kesalahan lahan khafi, ada lahan jali. Kesalahan yang ringan, kesalahan yang berat, tapi keduanya sama-sama dihukumi haram. Itu perlu diperhatikan. Nah, ini terlebih lagi kalau untuk pada isim, perubahan isim jamak mu'annas salim. Ini harus diperhatikan panjang pendeknya. Terutama kalau seperti ini, tolibatun menjadi tolibatun. Harus diperhatikan cara membacanya. Untuk isim jamak mu'annas salim ada yang tanyakan maupun isim jamak taksirnya? Ini sambil mencatat Mas Ian. Sudah. Ada yang tanyakan? Sudah dicatat? Sudah. Sudah. Mukhayyarah, Utirini, Muhabibah, Muhabid, Uti Wirda bisa mengikuti sambil menyimak. Bisa Ustazah sambil nyimak ini. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita coba ke kitabnya. Kemarin kita sudah di tamarin ini ya? Atau hiwarnya masih belum selesai kemarin? Hiwarnya sudah diselesaikan kan ya? Belum Sudah. selesai. Keluarnya sudah. Hiwarnya sudah, berarti kita ke tamarin ya, ke latihan-latihannya ya. Iya. Ini untuk tamarin yang pertama, hawil mubtada'i fil jumalil atiyati ila jam'i kama huwa mawduhu fil misal. Ini disuruh sama, jadi seperti contoh, disuruh ya, contohnya kan misal hadi bintun menjadi haula'i banatun. Sama ya seperti yang kemarin di jamu salim disuruh merubah mufrad menjadi jamak muannas salim menjadi bentuk jamaknya. Tapi ini jamak muannas salim. Tafadhali mulai dari Ummah Habibah. Nah, Ustazah. Awal ke? Ya. Misal sudah. Nah, Rabmul ula wa tsani maratain. Hadhihi talibatun. Hmm. Haula'i talibatun. Ya, thalibatun. Untuk isim isyarahnya baik Sama. sama ya. Haulai sama-sama haulai. Nah, Atali asani. Hadhihi mudarrisatun. Hmm. Haula'i mudarrisatun. Ya. Selanjutnya Utiri ini. Hadhihi tabibatun. Hmm. Haula'i tabibatun. Hadhihi muslimatun. Hmm. Haula'i muslimatun. Ummu Abid. Astagfirullah. Ummu Abid. Naam, Ustazah. Hadhihi zaujatun. Haula'i zaujatun. Hadhihi ukhtun.
Haula'i akhawatun. Akhwatun. Kalau kemarin akhun jamaknya apa? Akhun. Akhun Ikhwat. jamaknya apa? Ikhwat. Ikhwatun Ikhwat. ikhwatun wawunya dipanjangkan? Ikhwatun. Ikhwatun atau ikhwatun? Ikhwatun saja. Ikhwat, Ikhwatun. ya, ikhwatun. Ya, tidak dipanjangkan huruf wawunya. Nah, jadi dibedakan. Dan hamzanya juga apa? Kalau akhun di kasroh, kalau akhwa ukhtun hamzanya di fathah. Nah, coba Umata. Ya, Ustaz. Hadihi fatatun. Hari Haulai fatayatun. fatayatun. Kalau fata kemarin jamaknya apa? Fityatun. Fityatun. Jamaknya fata fityatun. Tuh. Ma'ratan ukhra. Hadihi jadidatun. Hmm. Haulai jududun. Jududun. Sama ya, jududun. Jududun. Khairah. Ummu khairah. Hadhihi kabiratun. Haula'i kibarun. Hadhihi sagiratun. Haula'i sigarun. Hadhihi tawilatun. Haula'i tiwalun. Haulai tiwalu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk jamaknya. Ada berupa perubahannya sama seperti di jamak mudzakkar salim. Ada yang berupa sesuai dengan rumusan dari isim mufrad ke isim jamak muannats salim, yaitu ditambah alif dengan ta dhammatain. Ada juga perubahannya menjadi perubahan jamak taksir. Judurun, kibarun, sigharun, tiwalun. Itu ya. Nah, untuk pagi ini anak sampai di sini dulu ya Pak. Insya Allah untuk latihan selanjutnya kita lanjut di pertemuan pekan depan Insya Allah Ta'ala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kembali di halaman online kita. Tetap semangat melatih murojaah. Yang pertama kosakatanya. Kosakata ini harus di murojaah. Insya Allah pekan depan untuk mengawali kita akan murojaah kosakatanya terlebih dulu seperti yang sebelum-sebelumnya pernah anak ajak untuk memurojaah di awal-awal murojaah kosakata karena ini kita sudah di pelajaran 13 sudah sampai di pertengahan jilid 1 banyak kosakata itu harus diingat-ingat dan sekarang sudah mulai ada perubahan dari mufrad menjadi jamak. Nah, jadi belajar itu memang harus butuh menyediakan waktu untuk bisa berkonsentrasi, memahami dengan ilmu yang sudah dipelajari, baik pertemuan di online maupun offline, itu harus butuh diulang-ulang. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak akan bisa memegang ilmu tersebut. Nah, barakallahu fikunna, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ana mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Yang PDF-nya share Ustaz saya. Kenapa? Ustazah, yang nanti yang tadi itu, yang apa notanya itu PDF-nya. Oh, nah, insya Allah. Oke. Alhamdulillah.